love you so much. I need you so much. And I miss you as well. And we together in this forever. Kalau gue sih dari dulu punya cita-cita ya Pak. Gue pengen jadi pemain band sebenarnya. Sama. Oh, tapi kayaknya kalau itu tuh kayaknya kamannya laki-laki gak sih? Maksudnya Kaman. Kayaknya lu Pak Grio kan pengen jadi kambang Zumba terbaik sedunia kan. instruktur ponfit kan lu. Jadi infrastruktur ini kan. Infrastruktur. Jadi bangunan. Jadi bangunan. Iya. Betul sih. Cita aja. Kayak langsung putus gue langsung stop kayak. Lah gue mau main gitar gue banting. Billy Armstrong. Billy Joe Armstrong. Billy Armstrong tuh. Iya, dia akhirnya yang mematahkan mimpi lu kayak jadi musisi ya. Kayak gue stop nulis bait gitu. Gue signo gue langsung ngaji gue. Bagus. Iya bagus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Reza Rahmanto Dan juga Muhammad Haikal Islian Dan Vario Likumawa. Isi podcast Let's go. I am the champion of the world, bitches. I am the champion. Udah gak bulan puasa kan? Iya. Bitches. I am the champion of the world. Every moment I am the champion. Oke, halo teman-teman. Ini salah satu contoh ketika Anda tidak menjalankan kefarduan bulan Ramadan kemarin. Dia bulan Ramadan cuma gimmick doang. Cuma gimmick jadi hasil akhirnya tuh. Yes. Full. Yes. Kok bolong-bolong hari ini no bocor-bocor. Iya. Jadi buat teman-teman selamat datang di si podcast. Kali ini kami juga hadir di YouTube. Yes. Di episode pertama YouTube kita akan menghancurkan maraton Big Mo, Malaka Project. Kita akan lewati. Permisi lewat permisi. Live Trans TV juga dilewati. Tapi kalau misalkan nanya di Spotify masih ada apa enggak? Masih ada. Kita mirroring. Ya. Jadi kita ada di YouTube juga, jadi ada juga di Spotify. Ada di Twitch juga kita live Twitch. Ngapain sih? Lu apa sih? Gue tinggi banget ini. Terlalu Masa jahiliyah aja. Iya. Selamat datang untuk para pendengar ya. Di episode terbaru kali ini edisi YouTube dan juga Spotify video. Di audio juga bisa mendengarkan. Jangan lupa untuk follow IG kita di @sipodcast.id. Betul. Di TikTok dan juga di Instagram. Because I'm the champ. Dan kalian kalau misalkan pengen juga ngobrol-ngobrol atau curhat atau hanya sekedar pengen nge-give kita, itu juga bisa di mana Pak? Bisa di Saweria yang bisa kalian dapatkan linknya di bio kita atau di highlight kita, nanti kita pasang di highlight beserta insert linknya, jadi kalian tinggal klik untuk nyawer lah istilahnya. Bener. Karena kalau nyawer tapi kalau kita gak kasih persembahan apa-apa agak kurang ya. Coba toh nyanyi lagu We Are The Champion from Queen. We are the world. We are the champion. We are the world. Make it better place. Tapi tak begini. Anang. Gue bersemangat nih gue. Lupa apa yang gue tinggi buat ini. Tinggi kamera bro nih. Halo. Nah editan lu suara. Pindah tuh. Halo. Ya. Let's go. Rusak. Karena ini ada pembaharuan secara view juga. Biasanya kan kita di atas sana. Kampungan. Sekarang Wih, dia sendiri. Kita sendiri. Katro di atas itu katro. Sekarang kita kembali ke back to basic. Kita pakai multicam. Kembali ke fitrah kita. Jadi today setelah bulan Ramadan, betul. Tentunya setelah banyaknya kehikmatan dan kehikayatan per bulan Ramadanan, di mana kita menjalankan ibadah puasa dengan baik, alhamdulillah. Jadi gue jadi teringat ada satu momen yang mantap setelah itikaf. Ketika mau pulang dia pamitnya gini, gue udah cukup dengan Quran, gue mau dengerin BMT.
Gue mau pulang dengerin lagu. Itu konteksnya nih, ada konteksnya. Antum. Perjalanan jauh kan subuh. Iya. Itu yang distorsi. Tapi emang kalau lagu tuh di beberapa momen tuh emang ada kayak punya porsi dan kelasnya sendiri tuh Pak. Betul. Punya tuh. Lagu metal kalau didengerin pas mau tidur agak janggal sih. Iya. Kayak gitu. Dangdut kalau lagi makan dinner sih. Dangdut dinner ya? Iya kan? Aneh gak sih? Enggak, tapi kan Aneh gak sih? dinner kalau misalnya lu kondangan malam-malam Iya, enggak maksudnya ya bener kayak di line dining gitu. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya lu ke restoran Jawa, lagunya begitu. Kayaknya yang syahdu deh tuh, enggak yang apa? Iya. Oh iya sih. Masih syahdu. Enggak yang cita-cita enggak. Bagus ceritanya. Gitu. Kayak gitu. Iya. Siapa kan masih cita-cita tak? Cita Rahayu. Kasih dia masih ingat. Gitu. It's all about music. Kalau gue sih dari dulu punya cita-cita ya Pak. Gue pengen jadi pemain band sebenarnya. Sama. Oh, tapi kayaknya kalau itu tuh kayaknya kamarnya laki-laki gak sih? Maksudnya kayaknya Kaman. Kayaknya lu masuk Pak Grio kan pengen jadi kelompok Zumba terbaik sedunia kan. instruktur ponfit kan lu. Jadi infrastruktur ini kan. Infrastruktur. Jadi bangunan. Jadi bangunan. Betul sih. Cita laki-laki ke suatu kebanggaan kalau bisa mainkan alat musik sih. Iya. Dari situ kan biasanya. Karena kita tuh kecil dengan dengan era di mana musik Melayu tuh lagi kenceng-kenceng. Wali, ST12, Perunggu. Enggak, jauh banget. Maul masih SMA gitu. masih kerja dia. Di Lazada, kerja di Lazada. Gua besar dengan lagu-lagu Hijau Daun. Gua klorofil gua. Nama fansnya klorofil. Emang iya. Gua klorofil juga Clickers. Clickers apa? Ungu. Oh, tuh lagi nama band-band Melayu Indonesia. Peter Pan tuh apa ya dulu ya? Ada Peter Pan tuh ada. The Wings. Gue salah satu penggemar Peter Pan sih. Peter Pan tuh ada fans. Masih ada fans dulu. Masih ada. The Borio. Masa serius banget sih Peter Pan. Terus gue jadi saksi itu tuh personel Peter Pan yang ada pindah ke Titans. Yang ramai itu di gosip. Emang iya ada. Keyboardnya si Keyboardis. Indra. Terus diganti sama yang sekarang punya The Kriuk. Siapa namanya? Lukman. Yang kacamata. Kok Lukman? Bukan Lukman. Lukman mah gitarisnya. David Ozora. Sebelum ke Naif ya. Bukan. Kok ke Naif sih? Hanya muter-muter. Juga saya ambil cem. Enggak. Lu dulu pas mau nge-film pengen jadi apa? Gue sempet mau jadi gitaris. Gue drummer tuh, dari dulu drummer. Oh, drummer ya. Gue demen sama ketukan satu, dua. Gue demen gue. Satu dua. Gue dari dulu drummer aja. Gue sering air drum dari dulu. Atau kayak paling keren tuh di band itu adalah drummer. Lagu pertama lu bisa ngedrum apa? Lagunya Endang Sukamti. Semoga kau di neraka. Semoga kau di neraka. Nggak salah. 100% ngasal lu. Itu nadanya kayak Seven. Semoga kau di neraka dan aku ada di surga. Kita berpisah walau kita berteman. Gue kali jadi. Gue Endang Sukamti. Semoga kau di neraka. Endang Sukamti. Drummernya ada nggak yang maksudnya lu nonton si drummernya jadi salah satu alasan. Dulu gue tuh demen banget sama drummernya Raja. Aku lupa namanya lagi anjir. Kita cuma tahu Mondi sama Yan Kasela. Moldi pakai tangan gini. Gue demen banget Raja, Hijau Daun itu sama Ungu. Ungu tuh gue demen tuh gara-gara di film apa ya dulu ya? Oh ini Sang Pemimpi. Bukan. Yang ada sinema Maudy Ayunda. Dulu tuh kayak apa Laskar Pelangi kan ada sequelnya tuh. Iya, Sang Pemimpi ya. Iya dulu. Ada tuh scene satu Maudy Ayunda dinyanyiin sama lagu Melayu tapi musiknya tuh musik ungu banget. Itu kayak inget ungu soalnya di film itu tuh ada satu lagu ungu, gue lupa judul lagunya apa gitu. Pernah dipakai. Mengapa kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa? Ya situ gue demen gue. Oh gitu. Iya kalau musik gue gitar. Awalnya tuh gue rhythm gitar, nggak lancar nih gue main gitar. Nyanyi lah gue. Wah pas nyanyi berantakan pak suara gue. Gue zaman SMP tuh gue kayak diketawain gue kayak gitu kayak soalnya turun panggung.
Soalnya kan kalau misalnya SMP kita suaranya tuh masih aneh. Iya. Bass enggak, cempreng enggak. Iya. Kalau cewek kan enggak sih, gue waktu itu udah kayak gini, gue udah seseksi ini suara gue. Udah segini gue. Kalau cewek kan dari dulu kalau misalnya SMP tuh suaranya tuh maksudnya enggak yang enggak beda banget lah. Kalau laki kan kalau pas SMP tuh berubah. Agak ngebas agak jadi aneh. Itu. Jadi salah satu faktor yang nyanyi susah gitu ya. Yang minder enggak apa-apa. Kenapa? Gue bisa sekarang udah bisa. Gue karena dulu tone deaf gue. Kalian tahu tone deaf itu apa? Ada. Tahu. Bener, buta nada. Bener. Gak bisa bedain do sama re, gak bisa bedain mi sama fa. Genjreng kemana, nyanyi kemana. Iya, itu buta nada. Gue dulu tone deaf, gue gak bisa. Akhirnya gue belajar. Jadi sama temen gue dari satu kunci kayak ternyata gue baru tahu. Ini gak tau nih kalau musisi di luar sana tuh kayak gitu juga apa enggak ya teorinya. Jadi kalau misalnya lu belajar nyanyi, lu tuh nyamainnya sama bass. Bass, misal do-nya apa? A, misalkan main gitar kuncinya dari A gitu misalkan. Jreng misalnya soal deng. Nah, udah lu ikutin tuh. Bassnya misalnya deng, udah lu samain. Udah sama, udah baru mulai. Ngerti gak maksudnya? Enggak. Masa sih? Ini ada gitar ya? Kalau di gitar gue contohin nih. Iya, jadi gue tuh dulu bisa nih lagu siapa ya? Ngejelasin, ngerti gak? Enggak. Anjir gue emang tai emang nih. Enggak lah, coba. Aduh, bisa lagu siapa? Contoh lagu siapa? Peter Pan. Yang mana? Sally sendiri. Biar Sally mencariku, biarkan dia kan misalkan dia kalau let's say misalnya dia dari A lah, misalkan A-nya tuh misalnya di situ mencari nah kalau misalnya dia misalnya turun nih ke G, berarti turun tuh bassnya kan nadanya biasa mencari ternyata cuma patokan dari bass. Karena dulu pas gue tone deaf, kalau lu mau nyanyi itu sesuai sama genjrengan. Jreng ya itu biar tapi nadanya nggak mana-mana, biar nggak ngelok gitu. Biar Sally mencari ganti nadanya jadi lari. Kalau misalnya kita nggak ngelok dari nada awal semana, ntar kesana yang lari pasti lari. Apa jadi kayak run gitu. Nadanya run. Gitu. Itu yang gue tahu sih. Dan gue tuh di dunia musik ya, kalau misalnya saking gue dulu pengennya jadi ngeband tapi gue gak ada partner gitu kan, kalian gak mau ya gue jadi ngeband. Iya. Emang enggak, gue gak bisa. Jadi roadman gue. Ujung-ujungnya administratif. Iya. Nah gue tuh akhirnya belajar sendiri di rumah sampai akhirnya gue ada bukan obsesi, lebih ke kayak ini salah satu hobi baru gue deh. Gue tuh suka banget nulis lagu, Pak. Nulis partitur gitu. Aduh ribet. Lirik main di lirik lu ya. Iya. Kayak Beethoven pakai gigi di ke piano gitu. Tapi lo tau kalau Beethoven itu dia budek. Tahu. Budek sebelah. Oh busuk enggak? Budek total. Gue tau budek sebelah. Budek total. Total. Dia pakai besi gini di tutsnya. Ding gitu. Nah gue tuh jadi suka tuh soalnya apalagi kan pas kita kuliah tuh ada matkul script writing kan. Nah itu berdekatan tuh sama songwriter. Gue jadi demen banget sampai sekarang. Gue kalau misalnya suka gejreng apa nyanyi lagu. Lirik terakhir yang lu nyanyikan? Lirik pertama yang lu ciptakan. Dulu banget. Aku cinta kepadamu. Gue udah pakai bahasa Inggris gue. Udah gue. I love you so much. I need you so much. I need you so well. Lagu bahasa Inggris dulu 2010. Bahasa yang standar. Iya. Tahu kan? Kalau sekarang kan udah secara lirikal udah beda lah. Udah. I love you so much. I need you so much. And I miss you as well. And we together in this forever. Lagu Disney. Gue apa ya lagu pertama gue tuh gimana ya? Gue gak tau, lupa deh. Tapi gue ingetnya yang buat kita film doang tuh. Oh iya. Bikin lagu Pak. I'll start with again and the power of me. Iya ada dipakai tuh di film-film. Iya dipakai di film doang. Di festival film Cannes. Di film Cannes. Tapi kalau misalnya kita ngomongin musik ya Pak, dari zaman dulu. Dulu dia belum jawab. Dia kalau misalnya itu lu ada gak kesenangan pengen ngeband bikin gue belajar apa gitar? Enggak, sebenernya gue gak ada nih gitaran maka. Ada jadi di banget. Kalau ikut taruhan kan lu yang mau dijadiin objek taruhan. Mix antara kalian. Dulu gue
sempat minat ke drum tapi gue gak pernah nyentuh drum tuh. Gara-gara gue nonton Idola Cilik. Oh Tuh drummernya tuh selalu di highlight. Itu tuh jadi drummernya Atesmo tuh sekarang. Netral emang netral. Jangan so tau lu anjing. Masa ada netral? Enggak ada ya gue tau. Ada jadi Turnstile, sekarang jadi drummer Turnstile sama neck beat. bukan. Iya pokoknya sering di highlight lah. Terus karena sulit ya, drum kan harus selalu ngebuat pokoknya gak gampang lah buat dapat akses buat mainnya. Terus gue gitar. Nah gitar itu pertamanya misalnya dari abang gue kan belajar gitar. Beli gitar tuh dia belajar tapi dia cepet banget anjir bisanya. Tuh bisa. Akhirnya gue nyoba juga kan. Nah gue nyoba bisa stop di dasar. Kunci dasar gue kunci gantung gak bisa. Jadi gue pendek. Oh gitu. Payah kagak nyampe. Iya. Lu jangan gak bisa, lu juga gak bisa. Lu juga gak bisa. Siapa gue? Lu kunci dasarnya gak bisa. Iya. Gue udah bisa, maksudnya gue ketukan mah masih aman kalau gitar, tapi gue 1-1 2-2 kalau ketukan. 1-2 3/4 per-8. Serius gak bisa serius dikit aja. Serius dikit. Gitu kan. Terus apa namanya? Gak bisa tuh kunci gantung gak bisa gue. Habis itu gue mulai belajar lagu-lagu yang pakai kunci-kunci dasar waktu itu. Nah terus gue tipikal misalkan satu lagu gue udah bisa nih kuncinya. Ya. Habis itu udah puas gue. Gak gue lanjutin. Gue inget banget dulu gue belajar Oasis. Set betul Oasis. The Teenager kan. Waktu SMA tuh gue belajar. Terus gue bisa. Terus udah gue lepas habis itu. Gue gak ngulik lagi. Udah. Habis itu kelar. Habis itu gue nyoba lagi kan belajar. Habis itu udah gak berlanjut sama. Kalau kayak dia kan udah ini ya. Udah lihai. Jari-jari udah lihai. Nah gue udah stop di kunci dasar. Kunci dasar. Tapi kadang kalau misalkan lu berhenti karena lu kejepret senar katanya. Ya gue pernah sakit. Jadi Doris. Pakai kacamata mulu ya. Kayak Roma Irama kan sempet ada juga tuh isunya. Roma Irama pernah kejepret aja. Iya pernah ada juga tuh isunya. Gitu. Makanya sekarang gue kalau ngeliatin orang main cowok nih main gitar nih, anjing keren. Lu kan beda. Agak tapi gue bener kayak keren. Oke. Dia pakai anjing. Keren banget dia. Gitu anjing. Gue sampai mikir kenapa gue benerin gitar gue lagi ya, terus mulai belajar lagi. Lu masih punya kan di rumah nenek lu? Gue masih. Banyak Apa kali ya? Iya. Dulu motivasi gue belajar main gitar salah satu musik nih. Kalau ngomong ngelanjutin ntar topiknya Manto, gue deketin cewek gue. Pasti. Iya, mau ngimpress cewek dulu. Pasti. Dulu mau ngimpress cewek gue sampai bahkan ngimpress cewek. Bahkan gue dulu deket sama pokoknya sama cewek di SMA gue lah. Sebut namanya dong. Masih sayang gak? Putri. Masih WhatsApp-WhatsAppan gitu. Enggak. Dia dulu itu cewek-cewek di era-era dia nama ininya Nabila. Rizka. Masih enggak. Berharap enggak pernah. Jujur aja cuy. Gue bisa jadi bahas musik. Enggak masih pengen gitu kan? Pengen sih kayak. Lu deh. Pengen. Enggak lah. Kagak enggak usah. Jadi tuh waktu deket dia ngirimin video kita main gitar, Pak. Dia main gitar. Dia tuh kayak nyanyiin gitu main gitar. Gue inget banget lagunya pokoknya La Vie en Rose sama lagu lu berat ya. La Vie en Rose enak banget sama ini Moon River. Waduh, pakai gitar gue gimana gitu jadi cewek. Ngirim ke lu. Ngirim ke gue. Terus gue belajar gitar kali ya. No konteks ngirim aja. Iya, no konteks. Dikirim. Masa gue jadi gadisnya di situ. Kesannya enggak gue aja gimana sih cowok. Masa gue jadi gadisnya maksud gue. La Vie en Rose sih lah. La Vie en Rose gimana lagu ya? Apa? When you kiss me na 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 La Vie en Rose gitu. Nah itu dia main gitar tuh. Habis itu gue motivasi dong. Wah anjing, masa gue nggak nyanyiin ya. Gue belajar waktu itu lagunya Adam Levine apa? Solo. I know I got to do Lost Stars. Belajar tuh batak cetak udah lancar. Diputusin aja. Putusin. Terus Pak, abis gue gara-gara soalnya jelek. Aku nungguin. Oh dia. Iya. Gitu tau banget anjing. Oh gitu. Abis itu langsung yang ini.
Oh itu kan langsung Dia doang emang. berharap. Enggak. Gue abis itu gue langsung putus, gue langsung stop kayak. Lah gue mau main gitar lagi, gitar gue banting. Billy Armstrong. Billy Joe Armstrong. Billy Armstrong tuh. Dia akhirnya yang mematahkan mimpi lu jadi musisi ya. Kayak gue stop nulis bait gitu. Gue musik gue langsung ngaji gue. Bagus. Ya bagus ya. Oh iya, emang bener katanya kalau cewek sebagai salah satu Biasanya faktor paling besar biasanya. Kalau untuk urusan musik ya. Gue dulu lagu cintanya apa namanya? You are my sunshine, my only sunshine. Itu bikin anak kecil ya. Happy. Karena gue waktu itu deketin anak kecil gue. Karena waktu itu gue deketin anak kecil soalnya. Ya Allah, minta ya Allah. Biar dia aja kan. Biar tanya dia. Tapi kalau misalnya ke cewek, gue nggak terlalu yang jadinya ngulik musik sih gue, Pak. Gue lebih ke masa. Nggak, maksudnya bukan jadinya main. Bukan jadi main. Gue sisinya beda gue nih, lebih ke knowledge. Knowledge. Gue gak bisa main tapi knowledge. Oke. Jadi gue digging. Oh dia ini ya. Oke gue digging. Knowledge. Oh gitu. Knowledge gue. What's the best song from the Beatles? Gitu. Terus lu jawab apa? What's the best song from the Beatles? In my life memang. In my life. There are places I remember of my life. People come and go. People come and go. People change. Internal. Dan musik juga di era kita itu banyak sekali festivalan, konser-konser yang lebih seru dibandingkan tahun-tahun kita sekarang loh. Betul. Banyak Pak. Dan dulu bentuknya rata-rata itu belum yang konser besar sekali. Biasanya rata-rata tuh pensi sekolah. Betul, kalau kita SMA tuh pensi tuh gila banget. Dan dulu raja pensi menurut gua raja pensi sekolah itu masih dipegang sama Live School Kebayoran. Absolut. Oh, udah enggak ada lawan. Bukan ya? Iya bener kalau Kerapier. Itu paling best Pak. Tamu-tamunya tuh udah berani datanginnya tuh kayak Dewa 19, Heisa, Naif, Tulus. Gitu. Kayak pada saat itu kan yang lagi naik tuh diundang tuh pasti sama dia tuh. Pasti. Kalau zaman kita SMA tuh naik banget tuh 420. Naif. Terus India. Payung Teduh. Wah, jangan lupakan Dipa Barus untuk penutup di malam hari. India belum ya? Ini mau jauh. Masih jauh ya? Siapa tahu India ini masih Ntar. India itu masih Fish. Iya. Oh iya. Masih Fish. Iya Fish. Reality Club awal-awal. Tuh masih lagunya Elastic Heart dulu. Hi-Fi dulu. Kita remaja yang sedang udah sekali aja usah nyambung terus. SMA banget itu ya. Iya SMA banget. Tapi yang paling kenyang sih 420 anjir. Itu tuh bahkan waktu gua di SMA kan mau ngundang 420 tuh kayak diprioritasin anjir, karena emang pada saat itu lagi kenceng-kenceng ya kan. Udah gitu ada beberapa kayak kalau dulu di peraturan sekolah gue kayak sponsor nggak boleh rokok. Oh, lu nggak boleh? Nggak boleh. Gue juga jarang nggak sih? Ada gue boleh. Kondom. Wow. Sama ada ini. Wow. Mucikari. Festival bukan di sekolah. Sutra. Oh pas banget tuh timingnya anjing. Gue nggak kenal pada nge-sex. Kurang gue. Rokok nggak boleh gue. Fresti dulu mah Fresti. Oh Fresti ya. Rokok ada, tapi tuh kayak sectional gitu loh. Dan dulu LA. Oh iya. LA lumayan sering. Atau ya kalau di daerah gue sih enggak sih. Lu apa? Enggak rokok, enggak. Oh, enggak rokok. Gue enggak rokok. Good day. Good day juga ada gue. Milo lebih ke olahraga kalau Milo. Oh, Milo ke olahraga. Itu festival ya dan apa peraturan selain rokok tadi 420 pada saat itu 420. Entar lu mau mana sih? Enggak, iya 420 pada saat itu kan identik dengan ngawang gitu kan ya. Iya benar. Karena pasti tandemannya kalau ada 420 pasti ada Payung Teduh. Iya sih. Tuh. Malam sudah mau terang tapi masih kurang. Gila. Kangen masa-masa itu. Apa sih? Tua banget. Tapi gue cukup jarang sih datang ke pensi pada saat itu. Cuman sekalinya datang tuh biasanya gue di daerah-daerah gue tuh ada yang lumayan
terkenal lah, lumayan oke gitu. Salah satu ini misalnya kalau orang Ciracas Cibubur sekitar itu dulu anak SMA 99 selalu bikin pensi mereka. Itu namanya experience. Namanya pensi itu experience. Itu emang gokil Pak. Dia di era dimana Naif itu lagi masang harga tinggi-tingginya, mereka berani untuk ngambil Naif, dan mereka tuh bener-bener sampai ini bikin danusannya tuh dagang ke, ada di daerah Cibubur tuh namanya Popki, Gor Popki. Jualan Pak. Saking buat kasarnya dokunya ya. Iya dapat dokunya, dan ya mereka bisa mewujudkan si Naif inilah kasarnya gitu. Dan dulu HTM-nya juga masih murah. Itu murah banget tuh. Murah 35.000, 20. Sampai cepet lah. Iya, tapi lu bisa ngerasain Naif nyanyi 6 lagu, 7 lagu itu kayak best sih. Gue pernah nonton Dikta gue langsung. Dikta ya? Depan mata gue Dikta. Apa sama Yovie Nuno. Wah, best. Aku untukmu, dia untuk. Lu juga kalau kan aku untukmu. Terus kayak udah Pak. Jangan apa. Reaksi jangan gimul anjing. Dikta, love you Dikta. Oh my god. Maji. Gini. Ada gini. Ganteng Dikta, ganteng. Panas itu dia banget. Image-nya masih soft boy. Kalau sekarang kan udah rada. Itu berarti 2000 berapa? 18-an. 18. Kalau di gua Oasis SMA 1 Bekasi. Itu top tuh ya. Oasis megang Oasis, apa enggak di Al Azhar Kemang Pratama. LKP. Apa enggak di SMA 8. Wah, SMA 8 lumayan tuh. SMA 8 tuh kalau ngadain biasanya di Revotown tuh. Betul. Di rooftop. Revotown tuh apa ya? Mall di Bekasi, salah satu mall di Bekasi. Jadi ada rooftop yang selalu biasanya dipakai buat pensi. Anjing gue lupa nama event. SMA gue ngadain pensi 2 kali tuh sempet. Utama pensi 2 kali. Boleh sama lu. Di venue-nya di sekolahnya. Nah, lu jadi kru gitu enggak? gue jadi kru sempet di 1 tahun doang kan. Habis itu karena yang punya yayasan sekolah gue tuh dia usaha ini sound. So makanya di provide tuh semua kan. Waktu itu guestnya itu sempat fotonya itu nggak jadi karena nggak bisa lah. Terus akhirnya ngundang Jirox tuh sempet Jirox terus Tip X. Tipek, wah coba Tipek pecah men. PMR. Keren lu. Sumpah terus boleh. sama Budi Doremi sama ini Bayu Selau. Kada viral. Anjing. Coba dulu. Nah dia sempat juga gue gara-gara jadi panitia gue jadi tahu tuh harga-harga artis band. Katanya kayak waktu itu gue sempat siapa ya di era itu paling mahal? Dewa tetap. Tapi Dewa gila sih dulu Pak. Dewa tuh gila. Bisa setengah M Pak. Iya. Sama yang gue tahu Ceylon Seven, dia tuh ternyata ada 2. Nggak mungkin ini akan terjadi di band-band lain. Maksudnya dia ada 2 harga, off air sama on air. Dan biasanya lebih murah adalah on air yang di TV. Biasanya itu lebih murah tuh. Karena lu sekalian promosi juga di situ kan di TV. Kalau off air lebih mahal katanya. Ya. 200-300 jutaan. Itu tuh gue jadi tahu. Ceylon Seven. Itu 2000 berapa ya? 2018 sekitar. Iya, pasti di era 2017 sama film favorit gue tuh lagu-lagu sama seperti kan film favorit kan muncul kan kita SMA kan? Iya, SMA. Dan itu di zaman itu tuh pesta pora segala macam gitu tuh belum ini banget tuh. Mungkin kayak Serodonalin udahlah. Dulu tuh festival tuh nggak common Pak, maksudnya nggak. Orang tuh kalau zaman dulu ya orang tuh pengen ke satu festival atau satu konser itu pengen ke satu genre aja. Luar pensi. Makanya dulu Hammer Sonic segala macam Adrenalin, Java Jazz. Lebih spesifik nih. Kalau sana kan udah ya udah festival aja gitu. Akademi dangdut. Perlombaan jatuhnya. Perlombaan iya bukan festival asli. Tapi kan dia nonton langsung festival berdiri. Festival bukan berdiri. Festival itu kan berdiri kan karakternya kan. Festival tuh ya gitu kalau zaman dulu. Tapi kalau gue zaman dulu 100% ampuh. Wow. Dulu live sama global. Dulu enggak di dekat rumah gue ada dulu di Superindo Taman Harapan Baru. Itu gua SD kelas 6. Habis ujian nasional gua berangkat. Karena bintang tamunya Killing Me Inside. Gua seritim. Dateng gua habis UN kelar gua langsung ke sono sendiri.
berantem ada orang berantem lempar sendal. Iya on atau stop Lu lempar sama papan jalan. pakai tanah SD Pak. Kalau mantap pakai tempat pensil yang ada ini ya bisa jadi tembak. Yang kotak ada gue munculin. Ada tuh ada kayak gitu. Dulu tuh. Gimana ya kalau misalkan kita tiba-tiba kita si podcast ngeband festival ayo kita gimana kira-kira disuruh bawain lagu gitu. Iya bawain lagu sendiri apa bawain lagu orang Pertama lagu orang sih. Lagu orang sih. Kita dulu aja deh. Gua megang apa lu megang apa. Oke. Gue drum pasti Lu drum. Gua apa ya? Gue dramis. Lu gitar pasti, Pak. Gua gitar. Lu nyanyi berarti ya? Kagak jangan. Gue belajar Kenapa kok gak pede? bass aja, gue belajar bass. Dikit-dikit ya deng. Lu bass vokal aja lu. Bass vokal. Iya, bass vokal. Bagus jadi. Vokal ganti-gantian aja. Bagus ya. Gak kita berdua aja gini kayak Beatles. Iya. Oh bagus piano. Keyboard. Siapa lagi ya? Berry. Oh ya Berry. Gitar. Misalkan lu John Lennonnya, dia George Harrison-nya. Kelas tuh ritme sama melodinya. Bisa. Iya bisa benar. Lagu apa kita? Metal. Genrenya apa? Pang. Kalau gua cocok. Jangan deh. Pop aja pop biar Pop. Terus umum ya. pop yang ini yang lyrical aja. Yang kita mainannya di lyrical. Musiknya biasa aja. Kita main lirik-lirik 2018 tuh seru tuh, lirik-lirik yang puitis. Oh gitu. Oke, boleh. Panah merah jambu kita nyanyi Itu lagu orang. Lagu orang. Terus habis itu dandanan kita kayak gimana? Anjing dandanan. Dandanan gimana? Biasa aja. Biasa gimana banget? Gimana? Gitu tapi tergantung ini. Topi koboi. Wow. Country. Topi koboi. Iya. Tapi koboi. Gue pakai topi koboi, abis itu gue pakai, lu tau gak baju-baju buat kungfu? Wow. Kok cocok? Mantep pak. Palanya cowboy. Terus pakai celana jeans robek di lutut. Ini jadi sirkus pak, bukan? Iya nggak apa-apa. Kan dress. Enggak ada dong. Lawak ini mah grup lawak. Iya nggak apa-apa. Tim lo. Kan dress. Kalian gimana tampilan kalian? Kalian apa? Gue kaos. Aduh kurang. Pak, lagu kita ngepop. Iya ini dong. Terus banget. Yang ini dong, yang semangat gitu. Hoodie. Oke. Boleh. Sengaja ada lah ya. Iya boleh. Bisa tampil kaos. Bisa kita pesta pora bisa gitu. Tapi kalau misalnya drummer gue yang luka banget tuh kalau misalnya pakai baju ketekan. Ya udah, kayak Iqmal Tobing gitu-gitu. Gelambir jangan. Gak apa-apa sih. Semua orang juga gak mau ngeliat gelambir lo aja. Gak mau gua. Di foto harus keren anjing. Kalau saya dah. Iya tuh lagi gini gelambir, gak mau gua. Kurang. Gak mau gua. Ya udah terus. Hoodie aja. Ya udah Hoodie. Pendek sepatu fans. Fans all the way. Ya, gua kayak sepatu Converse gua. Converse. CT gua kayak CT. Gua kaos oblong boxy yang ganteng rada gantung. Celana jeans. Oh kaos ini ya, kaosnya Chris Evans. Ini Chris apa? Vokalis Coldplay. Chris Martin. Iya kayak gitu ya. Iya. Oke. Terus yang wes kan celana jeans, sepatu yang standar aja. Kita main di Converse aja. Umum aja ya. Gimana ya. Terus pakai inian. Sequencer. Ada gimmick. Padahal denger podcast lu. Kayak gini. Kalau bass kan ngetunnya sama drum. Lo sama tuh kayak gini. Enggak gue sekatin lah. Dia mau monitor. Dia mau monitor sekatin. Udah ini aneh. Tapi gue gak mau di belakang, depan gue. Lampil. Drummer kasihan men, masa di belakang. Suaranya juga kalah. Dari positioning suara juga udah gak ini aja tatanannya. Gak mau ke depan, biar kelihatan aja. Ya mantul lah. Pakai mic. Bim gue jadi bim. Kalau yang gini ribet, kalau yang stay gini. Oh bim gue. Gue pengen lagu. Kita bawain lagu di mana semuanya dapat porsi solo masing-masing. Oke, 5 lagu yang akan kita bawakan gitu. Pesta Pora nih, tolong dong. Band kita namanya apa? Jangan si band ya, gue gampar loh.
Apa? Ini. Apa? The kucrut. Trimas kentir. Trimas kentir. Mas kentir. Kentir gila. Kentir gila. Oke. 5 lagu nih masuk ke Pesta Pora. 5 lagu kita. 5 lagu orang kita bawain. Boleh ya, kita masih band-band cover misalkan. Apa? Gua ya juga biasanya pembukaan tuh kita yang santai-santai dulu. Santai-santai bener. Santai-santai dulu kan, kayak misalkan kita masing-masing lagu-lagu warming up ya. Iya, lagu-lagu. Tapi gue nggak mau lagu sih, gue instrumen dulu. Misalkan, selamat datang. Ini kita dari Trimas kentir. Terima kasih. Oh ya kenal gitu. Oh iya. Sama tuh. Dudukin tete. Baru. Kalau gitar jambu klutuk. Dudukin tete. Itu bercandaan siapa ya? Itu Vincent. Bukan anjir. Siapa? Aduh, mana suaminya Rosa. Oh. Siapa? Pio. Bukan Pio gitarisnya. Bukan gitu. Pio. Bukan Piu. Drummer. Drummer mantan Rosa. Iya. Itu bercanda itu. Kita ada bass tuh. Nge-slap lo ya, nge-slap. Baru lick bawah ya. Masa lama-lama terus lagu dead. Lagu kedua apa kira-kira kita? Lagu kedua apa ya? Kita langsung lagu-lagu. Ini udah mulai harusnya warming up nih, naikin vibe. Ini maksudnya 5 kita masing-masing. Enggak, kita aja ada 3 ya. Iya, nyampur. Biasanya kalau gitu kan instrumen deng biasanya langsung masuk ke intro tuh. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Maksudnya kita langsung memanasin dulu. Oh iya. Teriak kayak gue langsung. Are you ready? Welcome to the jungle. Itu apa nih? Ini apa bertiga doang nih anjing. Ini band apa nih? Lagu Welcome to the Jungle. Lu masuk apa? Apa? Lu. Gue main di Hadatawi. Muhammadku. Pecah. Dari Welcome to the Jungle turun drastis itu. Agak dislowin dulu. Iya. Dulu inget Tuhan. Kan tadi Welcome to the Jungle. Kan udah kata-kata kotor tuh. Iya. Masuk langsung. Oke. Gitu. Ya lagu ketiga apa? Gue Hadatawi. Gue main di Hadatawi gue. Anjing apa nih? Apa? Ini kan udah slow. Berarti kita harus nyamain sedikit nih flow-nya nih. Agak slow tapi agak sedikit naik. Gue tahu. Setelah kalau gue nih ya, setelah Hadat Alwi, Robi bin Musa kan. Iya. Set langsung masuk lagu Mulan Jamila Abrakadabra. Aku sulap kamu jadi. Itu yang nyanyi ya. Gue gak mau ya. Lu ada kepinggirnya kalau lu stage ini aja, gimmick stage itu. Perempuan di sini. Gue main bass soul tengah. Aku sulap kamu jadi kaki setia. Terus kita tuh lagu 4 tuh. Udah gitu laki setia lagi. Iya setia. Oke. Sudah. Gitu. Anjing abrakadabra. Gue sampai lupa ada tuh lagu anjing. Iya lagi bener. Bangsat. Berarti lagu keempat ya itu ya. Keempat. Ini headline-nya nih. Headline. Tadi dulu kan. Oh bener. Oh iya bener. Iya, 4 apa 5 ya? 5 nih. Apa Pak? Iya, berarti kan biasanya kalau terakhir itu harus gong kan? Jadi harus singelong. Harus singelong. Itu kelima. Ini seraya. Tapi singelong tuh. Jangan ya. Jangan ngeband. Gue. Kalian ada apa gak nih? Gue gak ada Gue. Kuburan band. Apa lupa ingat? Ya minor bisa kita mainin kan. Yoi, gitu lagi lu nyetel kan iya ratusan penonton ini ratusan penonton nih iya enggak ratusan di panggung Sapora tuh orang pada ngeliat apa lu tatanan panggung ekot lo apa anjing apa itunya ya gua lu ada apa lu kepengen ada apa gue
ada meja ruang tamu gue. Waduh, PR situ. Jadi gue bisa naruh minuman. Ngeset. Kalau 420 kan ada gitar tuh, sama ada meja buat kopi kan. Gue meja ruang tamu, full set sofa gitu. Lu jatuh IKEA apa itu, Pak? IKEA. Jatuh IKEA. Sketsa terus tapi Gitu. kita ada bandnya. Terus ntar ada kopi di situ, ada cemilan-cemilan buat gue, makanan-makanan nastar gitu, gimmicknya gitu gue. Jadi kita menerima penonton selayaknya tamu. Tamu adalah raja. Gitu, ke situ arahnya. Lebih ke set panggung ya. Set. Kalau gue stage gue. Jadi di headline di 2 lagu terakhir gue minta orangnya main drum. Kalau capek. Ya, ada 3 lagu. Gantian ayo siapa yang mau experience. Experience. Oh, naik. Oh, nyanyi lagu dulu. Ngaco tuh. Itu gue stage gue gitu. Gue di pinggiran naik kayak, let's go. Oh gitu. Lo apa, Pak? Gue di akhir lagu nih. Kru kita suruh naik semua. Tuh, boleh main. Baris nyanyi bareng kita sambil rangkulan gitu. Datang akan pergi. Semua. Pokoknya harus ikut semua kru. Oh benar, kita shout out ya untuk kru. Kita libatin. Dan krunya banyak, alias 2. Yang gulung kabel sama yang nyolok ke mixer. Udah. Itu udah tambahan personil tambahan. Aneh. Ya, Gitu. jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kalian mau ngeband, kalian mau nyontoin kita juga nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Kalian mau nyontoin kita juga nggak apa-apa. Boleh. Bisa kalian tapi kalau misalnya punya, bang, gue kayaknya punya gaya sendiri nih, account sendiri, atau misalnya bang, kayak lu bertiga tuh cocoknya kalau ngeband tuh begini nih porsinya. Ya udah, kalian tuh bisa komen di bawah. Iya. Bisa komen aja nih di kolom komentar. Bisa juga lah kemana juga, Pak. Iya, bisa juga langsung DM aja kita di Instagram kita di @sipodcast.id. Yes. Atau buat teman-teman yang punya karya nih, misalkan Oh bener, karya dia punya band misalkan, atau dia punya rilisan musik atau punya lagu, terus bang boleh nggak sih ini tipe kita gitu, atau enggak mau dibahas di kita ngobrol-ngobrol, itu bisa ya. Boleh. Bintang tamu kita ngobrol. Iya, boleh. Bisa. Itu sama aja kita DM aja langsung ke Instagram kita. Benar. Oke. Kalau misalnya kalian pengen, bang, kayaknya gue pengen pengen wujudin kalian jadi band deh. Tapi kalian butuh apa, alat atau apa? Yaudah, kalian bisa langsung ke mana Kita ke Saweria, kita ada di link di bio kita, bisa diklik di situ. Kalian bisa cerita-cerita di situ sambil menyawer-nyawer untuk kita. Iya. Misalnya kalian punya cerita, bang, gua dulu ngeband gini, kalian bisa tuh tulis di situ pesannya, dan sekalian juga untuk donasi sedikit untuk kita. Iya, kita kan mau ngeband beneran. Begitu mau beli drum, kita berangkat agak pakai duit. Iya. Gue mau beli gitar senar 12. Gue mau buat latihan gitar sama bass di Yamaha School. Lu latihan dulu. Enggak, maksudnya kan ada di titik kita udah bisa gitu. Lu latihan dulu. Ya ngasah aja, men. Oke. Iya, jadi buat teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton episode pertama kami di YouTube. Tapi ini udah episode keberapa nih kalau misalnya di Spotify ini mah? Iya. Oh, ini udah sekian ya. Iya. Ya kalau misalnya kalian mau preview episode kita di Spotify juga bisa cek di Spotify gitu. Seru-seru juga. Betul. Dan ada audio juga. Betul. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.